Warahmatullahi wabarakatuh. Gu artinya gelap, ru artinya cahaya, guru yang menerangi kegelapan. Masya Allah. Jika diperkenankan untuk dibaca, mohon beri saya nasihat untuk pertanyaan ini. Saya seorang remaja, memiliki ibu, dia sudah tidak didengar. Jika saya melawan, maka saya akan durhaka. Akan tetapi cakap dia dengar itu cakap laki orang. Bagaimana harus saya lakukan? Sedangkan sesuai ceramah Ustaz, anak tak akan bisa menggurui orang tuanya. Ibumu ini manusia. Ada orang yang di atas dia yang lebih tua, kakaknya, abangnya, pamannya, omnya, ada yang lebih tua. Tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, tokoh spiritual, orang yang dia hormati. Ngomong ke mereka, mereka yang akan sampaikan ke dia, mereka yang akan manggil dia, menasihati dia. Nah, ini yang pertama lakukan. Yang kedua, doakan kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati ibu. Sholat tahajud tengah malam, sujud terakhir minta dalam hati, jangan sebutkan mulut. Batal sholat kalau pakai bahasa Indonesia. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, bukakan pintu hati ibuku supaya doa silahul mu'min, doa senjatanya orang mukmin. Mudah-mudahan engkau tetap menjadi anak yang berbakti. Ini bagian dari ujian keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kejadiannya waktu sahur Pak Ustadz di Saudi Arabia. Waktu itu kita menetap. Saya tidak tahu waktu ada di bulan Ramadan. Saya tahunya di hari-hari biasa. Jadi pukul 4:07 saya bangun tidur. Di Saudi Arabia jam 4:07 bangun tidur. Langsung minum. Karena di hari biasa azannya 4:14. Berarti masih ada waktu 7 menit lagi. Pas saya lihat lagi, ternyata azannya jam 3:59. Berarti sudah azan 8 menit yang lalu. Apakah puasa saya batal? Batal puasanya, Riyadi. Puasamu batal. Maka mesti engkau qadha di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah puasa di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, gimana kalau mencuri uang orang tua? As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Motongnya di mana? Sini. Jazaan bima kasabana kala minallah. Itulah balasan bagi mereka. Yang dicuri itu berapa? Rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berapa itu? 2 juta. Berapa batas minimal curi? Rubu' dinar 500.000. Menjaga. Islam datang menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga akal, menjaga agama. Oleh sebab itu maka jangan curi orang tuamu, uang orang tuamu. Kalau pernah, mengaku. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Alfa, Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya, apakah janji lewat chat WA akan ditagih nantinya? Bukan lewat apa janjinya? Lewat telekonferensi, lewat WA, lewat IG, lewat Instagram, lewat FB, bukan lewat apanya. Tapi janjimu itu adalah substansi maknanya janji. Sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia selalu menjaga amanah dan menjaga janji. Oh, jadi kalau saya enggak tepat janji, berdosa. Ayatul munafiqi salasun. Sifat orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ingkar janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia khianati. Nauzubillah. Orang munafik ini letaknya di mana? Innal munafiqina, orang-orang munafik, fid darkil asfal, di level yang paling bawah, neraka yang paling bawah, yang paling panas, paling bawah. Nauzubillah. Wa qina adzaban nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min nifaq. Selamatkan ya Allah kaum muslimin dari penyakit munafik. Wallahu a'lam. Dari IG babanya Jose, mau tanya Ustaz, boleh nggak kita megang Quran tapi belum wudu? Oh, lihat di luar Quran ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Suci maksudnya itu suci dari hadas besar, mandi wajib, suci dari hadas kecil, berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada ustaz ini katanya boleh, dia pakai pendapat Zahiri. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wudu. Zahiri keluar dari 4 mazhab. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Zahiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari IGM
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah selamatkan cucu cicit bangsa keturunan sahabat kawan kerabat tetangga dari murtad. Nauzubillah. Padahal dia dari kecil sudah dididik agama, pernah pesantren. Semenjak dia kuliah dia jadi begitu, dia kos sendiri, jadi tidak terpantau. Baru kemarin dia mengaku kalau sudah keluar dari Islam. Ternyata sudah 2 tahun lamanya dia murtad. Kasihan ibu saya. Sakit, saya tidak punya ayah. Bagaimana saya dan keluarga saya harus menyikapinya Pak Ustaz? Panggil dia baik-baik. Ajak, tarik dia lagi. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Allah bil hikmah dengan santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum billat, kalau dia mau berdebat ajak dia debat. Wajadilhum, debat billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tidak juga mempan, ambil sikap. Kasih waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 40 hari. Tidak juga tunjukkan pada dia. Ingat wahai saudaraku, dalam hukum Islam ini jelas, la yahillu damu imri'in muslim illa bihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Kalau dia sudah melakukan 3, halal darahnya. Yang pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh, orang yang dibunuh dipancung kepalanya. At-thayyibu zani, orang berzina dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad. Kalau kau hidup dulu zaman Nabi SAW, mati. Dan sebab itu, ajak kembali ke jalan Allah. Kalau juga tidak, maka berikan peringatan, warning, tingkat tinggi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan. Wallahu a'lam. Dari IG Ketut, saudaraku Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, apa benar orang yang murtad, nauzubillah, 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 murtad dia, kalau dia balik lagi ke Islam, apakah sholat dia yang tinggal selama dia murtad itu wajib diqadha, diganti? Tidak. Kenapa? Karena syarat orang sholat itu muslim, baligh, berakal. Dia tak muslim, maka tak wajib. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari murtad ni. Na'udzubillah, na'udzubillah, wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Destuas, Pak Ustadz, gimana ngatasin rasa kangen kita ke orang yang sudah meninggal? Orang yang belum pernah kehilangan keluarga yang meninggal, dia tidak mengerti pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya tahan. Tahan bibirmu, jangan berkata sumpah serapah caci maki. Tahan hatimu, jangan sampai mengutuk nasib, suuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar, tahan. Yang kedua, wassalah, salat. Kalau kebetulan engkau rindunya di waktu pagi, salat duha. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat. Kalau kebetulan rindunya tengah malam, salat tahajud. 3, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa idza quriya Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, turun rahmat ke dalam hatimu. Walladzi anzala sakinata, mendengar aja dapat, apalagi membaca. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, hatimu yang sedang rindu gundah gulana, maka ditenangkan Allah. Siapa yang menenangkannya? Yang keempat, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, afdhalu dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kelima, sedekah. Pergi kamu, saudaraku, pergi ke panti asuhan, bawa nasi bungkus sedekah. Pahalanya sampai untuk orang-orang yang kita rindukan, ayah, ibu, keluarga. Mudah-mudahan Allah menyampaikan, Allah menenangkan. Allah yang menenangkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman itu antara jari jemari kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja Allah membuat hati itu rindu, untuk tenang, marah, ridha, benci, takut. Minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau pulang terus mampir dulu ke rumah saudara semalaman,
Oh, ini ceritanya orang pulang kampung, dia mampir dulu ke rumah saudaranya satu malam. Boleh nggak? Saya sedikit ragu apa yang dikatakan orang-orang bahwa kalau pulkam harus langsung pulang ke rumah, nggak boleh mampir-mampir dulu. Itu pamali katanya. Oh, yang masih sekolah, yang merantau pulang, temui orang tua, silaturahim. Setelah itu barulah ke kerabat-kerabat. Jadi ada skala prioritas. Ayah dengan ibu saja ada skala prioritas. Ya Rasulullah, mana haqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Abuka, bapak. Setelah itu baru ring satu, saudara-saudara. Ini pulang kampung, pulangnya setahun sekali. Tiba-tiba nginap di rumah orang. Bagaimana perasaan ibu? Iya, kalau besok malam ibu masih hidup. Kalau dia meninggal, oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya skala berpikir prioritas. Wallahu a'lam. Ustaz, gimana dengan kami yang ibadah tapi kami bermain PUBG, malah menambah dosa? Bagaimana tanggapan Ustaz dengan main game? Bermain game itu yang pertama menghilangkan waktu, mubazir. Banyak kerja kita lagi, menulis buku, buat program. Oh, banyak sekali. Malah sekarang ini kita kekurangan waktu. Ada orang yang mubazir waktu. Bagaimana dengan orang yang mubazir? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Yang kedua, menunda sholat. Hayya 'alas shalah. Tengoklah berapa banyak orang menangis di rumah-rumah sakit ingin sholat berjamaah. Ente sibuk main game sampai tak sholat. Tawailul lil musallin. Celaka, neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat. Yang ketiga, kalau mau melihat kualitas seorang muslim, apanya yang dilihat? Pakaiannya, bajunya, apanya yang dilihat? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seorang, tarkuhu ma la ya'ni. Bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Ingin mencari hiburan sejenak sebentar, tapi dari pagi sampai sore sampai malam. Masya Allah, ini kecanduan game ini lebih mengerikan daripada kecanduan narkoba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi ini dari game-game ini. Wallahualam. Si Askaus, Ustaz Abdul Somad, serius saya mau tanya, saat ini sedekah bolehkah diniatkan untuk minta sesuatu pada Allah? Contohnya saya sakit, saya sedekah. Sakit nih, sedekah. Lalu orang lain ini sedekah pada orang lain niatnya supaya sembuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, takullah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Berdoalah kepada Allah dengan wasilah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sembuhkan aku ya Allah berkat sedekahku kepada anak yatim tadi. Ya Allah, sehatkanlah ibuku ya Allah berkat sedekahku pada fakir miskin tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Berwasilah dengan amalan-amalan. Boleh, silakan. Sedekah pada anak yatim habis berdoa. Dalilnya mana? Enak aja ngomong. Mana dalilnya? Ketika ada 3 orang terjebak di dalam gua, salah satunya berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu, lalu pembantuku itu tidak mengambil gajinya, lalu gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Suatu hari dia datang, dan aku panggil dia, hei pembantu kau dulu yang tidak mengambil gajimu, gajimu sudah aku belikan kambing, ambil kambing-kambingmu ini semuanya, ambil semuanya. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memanglah sedekahku itu dapat menolong, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Hadis riwayat Bukhari tentang orang yang terjebak, berdoa kepada Allah, mohon dengan sedekah. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku bekerja di kapal pesiar, yang notabene aku digaji dari penjualan makanan, jasa yang ditawarkan di dalamnya. Yang aku lihat pendapatan mereka ini penjual makanan yang tidak halal menurut agama saya, yaitu Islam. Apakah gaji saya ini haram atau tidak? Karena hampir semua gajiku habis dan keperluan yang tiba-tiba datang. Satu lagi pertanyaan. Kalau pekerjaanmu itu halal, maka engkau tidak perlu tahu uang yang datang itu dari mana. Contoh, engkau saudaraku berjual makanan, berjual lontong sayur pagi. Menjual lontong sayur itu halal.
Maka kalau ada orang yang datang, kau tidak perlu tanya, wahai pembeli, uangmu ini dari mana? Karena yang kau jual ini halal. Engkau bekerja sebagai seorang teknisi, pekerjaanmu halal, gajimu itu halal. Tapi kalau engkau bekerja sebagai menuangkan khamar, memasakkan makanan haram, maka pekerjaan ini haram. Begitu cara kaidah mengetahui perbuatan itu halal atau haram. Saya kerja di luar negeri, mayoritas non-muslim. Untuk sholat 5 waktu susah, apalagi Jumatan, hampir tak bisa. Apakah saya salah, Ustaz, hanya mengejar ekonomi, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang? Begitu kata pepatah nenek moyang orang-orang tua kita dulu, tapi hari ini banyak saudara-saudara kita mencari nafkah di luar sana. Maka bagi yang sudah cukup modalnya, pulang ke tanah air. Beli tanah, tanam tanaman, bercocok tanam, ternak ikan, buat kolam, mencari keberkahan hidup. Hidup ini singkat. Makan, tidur, makan, pakai, punya anak, meninggal dunia. Ibadah tak sempat. Na'udzubillah, menyesal. Wallahu a'lam. Dari IG Dianita Mauli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'azzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Anda tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan kunut. Kunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus, afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari IG Rizky Sas. Ustaz, saya ingin tanya, kemarin kan saya melihat bintang jatuh, meteor, bintang jatuh. Terus kata kawan saya, non-muslim, kalau ada bintang jatuh, doa kita dikabulkan. Saya nggak tahu itu syirik atau bukan Pak Ustaz. Dalam ajaran agama kita, maka kita lihat Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, An-Nas, ada tak ayat menyuruh ya ayyuhalladzina amanu, berdoalah kamu ketika bintang jatuh? Tak ada. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada tak hadis menyuruh? Tak ada. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, pendapat ulama, fa huwa raddun, maka perbuatan itu mardud. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Ciri-ciri doa itu dikabulkan yang ngasih tahu siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada tak Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa kalau nanti bintang jatuh meteor kau berdoa? Tak ada. Oleh sebab itu kapan kita dianjurkan berdoa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling kabul doanya adalah ketika dia sedang bersujud, di sujud terakhir salat. Faksiru fi doa, perbanyaklah doa. Oleh sebab itu ikutilah tuntunan-tuntunan. Kemudian di tengah malam saat sholat tahajud, maka kita ikutilah tuntunan-tuntunan ini. Wallahu a'lam. Dari IG Wefi Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa sah mencari arah kiblat menggunakan aplikasi Android? Dulu orang pergi ke hutan, tidak tahu bagaimana mencari arah kiblat. Apa yang dilihat? Dari mulai bagaimana tumbuhnya akar kayu. Kalau waktu malam melihat di mana bintang. Kalau waktu siang melihat bagaimana matahari dan
bayang-bayang. Ini indikasi. Nah, zaman canggih sekarang kita punya yang namanya aplikasi. Itu juga indikasi orang berijtihad. Kalau boleh berijtihad berdasarkan tumbuhnya akar kayu, boleh berijtihad berdasarkan bayang-bayang, boleh berijtihad berdasarkan bintang, maka boleh juga berijtihad berdasarkan alat-alat kalau terpercaya. Ada yang umum, aplikasi yang umum dipakai oleh umat Islam, yang membuatnya juga orang Islam tidak dikhawatirkan menyesatkan, maka silakan pakai alat-alat ini. Wallahu a'lam. Dari IG Aji Komar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum puasa sholat bagi wanita hamil tapi datang bulan? Soalnya dari 4 imam sangat berbeda. Perempuan hamil datang bulan. Perempuan hamil mana datang bulan? Perempuan hamil itu, maka dia kalau tidak puasa, perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu. Dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam. Dari IG Adis Siputro Blow. Ustaz, maaf kalau kurang sopan. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustaz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar. Dia bisa kafir. Oleh sebab itu, maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan, meninggalkan sholat itu fasik. Tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam. Dari Gantarusman, Pak Ustadz saya mau tanya, sah nggak sholat Jumat bila khotib dan imamnya beda? Nabi SAW pertama kali sampai di Quba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba menuju Yathrib, Madinah. Dalam perjalanan sholat Jumat, Nabi khotibnya, Nabi sekaligus imamnya. Nabi juga di Masjid Nabawi, Nabi jadi khotibnya, Nabi imamnya. Sekarang Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Haram khotib sekaligus juga menjadi imam. Bagaimana kalau khotibnya beda, imamnya beda? Maka khotib menjadi imam itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, tapi afdal, baik, sunnah. Jadi kalau ada khotib kita suaranya bagus, dia jadi khotib, jadi imam. Tapi kalau ada khotib dia khutbah, selesai itu jadi imam tetap, maka sholat Jumat tetap sah. Ini bukan syarat, ini adalah masalah afdal tak afdal. Wallahu a'lam bishawab. Dari IG Aditya Ningratgu, apa hukum menjual makanan pada non-muslim di bulan puasa? Ada yang tidak puasa. Faman kana minkum maridhan, pasien sakit, au ala safarin, orang musafir. Kemudian tetangga, sahabat, kerabat, kawan kita yang non-muslim, mereka tidak puasa. Maka kalau kita berjualan makanan pada 3 orang ini, tidak haram, diperbolehkan.
Nah, oleh sebab itu maka bagi yang membuka makanan restoran secara umum, carilah selama 11 bulan. Tapi yang 1 bulan itu untuk orang khusus saja. Sedia makan siang untuk non-muslim, orang sakit, musafir. Wallahu a'lam. GNSYAHHH. Hukum orang autis dalam beribadah itu gimana, Pak Ustaz? Autis ini banyak jenisnya. Tapi secara umum, kalau dia tidak berakal, maka tidak cukup syarat. Karena syarat solat, baligh, berakal. Puasa, baligh, berakal. Haji, baligh, berakal, mampu. Dia baligh, umurnya sampai 15, 16, 20, tapi tidak berakal. Oleh sebab itu maka tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Tapi kita tetap ajar. Alhamdulillah saya berikan tausiah di sekolah khusus autis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya diberikan Allah keistimewaan ini, mereka adalah tamu-tamu yang tidak akan dihisap pada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar pahala tanpa hitung, unlimited, adalah sabar. Tetap jaga mereka, ajarkan mereka sholat, mereka tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Sis NF555. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa, namun karena memiliki sakit asma, apakah boleh menghirup inhaler? Inhaler tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam kitab buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak sampai la yasilu ilal ma'idati, tak sampai ke lambung. Tapi jangan ini dipakai dalil untuk merokok. Ini cerita masalah inhaler. Saudara-saudaraku yang kena penyakit asma, silakan pakai inhaler, tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. IG Junior Pandu 1933. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah menyontek ulangan saat bulan puasa akan membatalkan puasa? Puasanya sah, tidak batal. Lalu, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, palsu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu-tipu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang curang, tipu, bohong, dusta. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dari IG Emilia 81. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf kalau keluar dari jalur postingan. Saya ibu rumah tangga yang kalau cuci piring sampah ikannya saya taruh di besek yang nanti akan saya buang ke tempat sampah. Bagus, alhamdulillah. Apakah kalau kita tidak boleh meletakkan sampah ikan terbuka karena katanya itu makanan setan? Yang artinya kita harus membungkusnya walau sampah itu cuma satu. Saya pikir setelah saya mau buang baru saya mempercayai ini, namun orang beritahu saya ngotot mengatakan itu makanan setan. Sehingga saya penasaran apakah benar Pak Ustadz. Tentang tulang adalah makanan jin, ya. Dalam hadis dilarang untuk istinja, maaf. Habis cebok, habis buang air besar, cebok, istinja dulu dengan batu. Tidak boleh menggunakan tulang onta, tulang kambing yang kering, tak boleh. Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Itu saja larangan Nabi SAW. Tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat istinja. Oleh sebab itu kalau kita makan malam, habis makan sup tunjang, tulang-tulangnya itu dibuang. Adapun dia terbuka segala macam, kalau sudah di luar maka itu sudah tidak lagi. Wallahu a'lam. Dari IG ZX1. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ditawarkan kerja di salah satu bank dan bekerja di posisi administrasi. Apakah itu termasuk riba? Saat ini saya ada rasa kekhawatiran dalam mengambil keputusan itu yang membuat
bingung. Saat ini saya sangat membutuhkan pekerjaan. Biaya pendidikan saya, finansial orang tua, tapi orang tua maksa saya untuk kerja. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, dan 2 orang yang menjadi saksinya. Kulluhum sawa, mereka ini semuanya. Hai orang tua yang memaksa anakmu, engkau sedang diberi makanan haram. Banyak orang yang takut terkena api, tapi tak banyak orang yang takut memakan, menyuapkan, memasukkan api neraka ke dalam mulutnya. Itulah mengapa selalu pesan orang-orang soleh, pesan para ulama, pesan dalam Al-Quran, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Dari IG Henroiswanto, setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis. Alhamdulillah, pacar saya. Saya ingin bertobat, ingin menikah karena Allah, saya takut dosa saya makin banyak. Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kami. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya. Padahal saya sudah ridha Ustadz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaaf, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyar, ma nadima man istasyara, ma khaba man istasyara, wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain, dan tidak akan rugi menyesal orang yang istikharah. Oleh sebab itu maka ada 2. Kepada Allah Ta'ala istikharah. Salat sunat 2 rakaat istikharah. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Kumpulkan dulu. Fa idza azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. IG Waryanti Queen Nasro. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita. Dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya. Karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga, usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat, mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa dalam hati kecil saya, mungkinkah Allah menegur saya, tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal, di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam keadaan darurat ini, membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini, semoga istiqomah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari IG Ira Puspitasari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita minta tolong keluarga untuk memasukkan kita pekerjaan? Saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram. Hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih, tak kurang daripada tak sampai 1 sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam.